Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Salim dengan NRP 50172411079 dari Departemen Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Pembumian. Baik, jadi di video ini saya akan memaparkan terkait final project saya tentang mata kuliah seismologi uh, dengan materi gelombang seismik dari teori hingga aplikasi. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi ada 6 outline di sini. Yang pertama pendahuluan, yaitu kita akan membahas terkait definisi dan motivasi seismologi sendiri. Lalu yang kedua yaitu teori gelombang, membahas tentang elastisitas dan perambatan gelombang. Lalu yang ketiga jenis-jenis gelombang yaitu ada gelombang P, S, Rayleigh, Wave, dan nanti itu diklasifikasikan terkait gelombang body wave and surface wave. Lalu ada juga poin nomor 4 yaitu seismografi, di mana perekaman dan interpretasi uh, data seismik yang telah kita akuisisi sebelumnya. Lalu yang kelima ada gempa bumi, yaitu parameter dan mekanisme apa aja yang kita lakukan apabila terjadi gempa bumi tersebut. Lalu yang terakhir aplikasi seismologi seperti eksplorasi, mitigasi, dan monitoring. Oke, langsung lanjut saja ke pendahuluan. Jadi di sini mengapa seismologi? Jadi kita dapat mengetahui bahwa seismologi itu mempelajari terkait banyak parameter tergantung kita ingin untuk apa dan mau kita apakan ini. Jadi ada pemahaman bumi yaitu ada struktur internal bumi, tektonik lempeng, dan dinamika kerak bumi. Di situ kita akan mempelajari terkait struktur internal bumi berupa stratigrafi atau stratanya dan uh, litologinya. Lalu ada juga tektonik lempeng yaitu genesa dan proses pembentukan lempeng ini atau akibat tektonik dan juga tabrakan mengakibatkan hasil yang seperti apa itu nanti kita juga pelajari di seismologi ini. Lalu ada juga dinamika kerak bumi. Jadi kita akan mempelajari terkait bagaimana kerak bumi ini bisa terbentuk, bagaimana kerjanya kerak bumi ini, dan bagaimana proses kerak bumi ini bisa berkaitan dengan seismologi ini. Lalu ada yang kedua yaitu mitigasi resiko, di mana kita dapat memprediksi gempa biasanya karena terkait banyak kejadian-kejadian bencana alam yang sudah terjadi. Kita juga sebagai ahli geofisikawan itu dapat memprediksi terkait bagaimana struktur lapisan yang akan terjadi gempa, bagaimana tekanan, velocity, VP, dan juga uh, pengukuran tersebut bisa menentukan apakah itu akan terjadi gempa atau tidak. Lalu pemetaan zona rawan, yaitu kita juga dapat melakukan pemetaan untuk mengklasifikasikan zona-zona aman dan zona rawan. Jadi kita dapat mengetahui ini zona tersebut itu aman ataukah rawan bencana. Cara kita dapat mengetahui tersebut itu yaitu merupakan dari klasifikasi dan juga hasil pengolahan data yang sudah kita ambil sebelumnya. Lalu kita olah dan menghasilkan output berupa visualisasi 3D yang 3D atau 2D yang dapat menyimpulkan bahwa zona tersebut rawan atau tidak. Lalu early warning system. Jadi di sisi lain kita juga melakukan komputasi ya komputasi dan juga berkaitan terkait seismologi ini dengan menganalisis sebuah persamaan atau inversi
yang akan mempengaruhi terkait sistem early warning ini. Jadi kita juga dapat melakukan pemantauan dan juga controlling terkait sistem ini apakah aman atau tidak. Lalu selanjutnya itu eksplorasi, di mana eksplorasi ini merupakan bidang utama dari geofisika ini karena kebanyakan ahli geofisika ini mempelajari terkait eksplorasi, baik eksplorasi migas, geotermal, mineral, hingga jenis-jenis lainnya. Jadi biasanya kita ini melakukan eksplorasi untuk apa sih? Untuk mengetahui bagaimana struktur, bagaimana lapisan, bagaimana visualisasi di bawah tanah, di bawah permukaan ini. Makanya biasanya disebut subsurface, di mana tanpa kita melakukan penggalian, pengeboran, ataupun pembukaan permukaan tanah, kita dapat mengetahui dengan cara eksplorasi tersebut. Eksplorasi menggunakan apa? Jadi di seismologi ini kami menggunakan metode seismik, di mana seismik ini ada beberapa jenis, ada banyak jenisnya, macamnya, parameter, dan juga tujuan dan fungsinya yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke, langsung saja. Jadi masuk ke definisi seismologi. Seismologi adalah ilmu yang mempelajari terkait gelombang elastik yang merambat melalui bumi, khususnya gelombang yang dihasilkan oleh gempa bumi, ledakan, atau sumber getaran lainnya. Oke, jadi dapat dilihat seismologi merupakan ilmu yang mempelajari gelombang elastik. Jadi, di mana kita belajar bahwa gelombang gelombang-gelombang yang merambat di permukaan ini, gelombang yang merambat di bumi ini, kita akan pelajari kenapa bisa terjadi gelombang ini dan bagaimana cara kita melakukan perhitungan, pengolahan data, hingga menghasilkan sebuah output yang kita inginkan. Nah, sumbernya biasanya gelombang tersebut bisa dihasilkan dari gempa bumi, ledakan, atau sumber-sumber getaran lainnya. Bisa juga dari sumber manusia atau sumber yang disebabkan oleh alam. Jadi ini ada ruang lingkupnya, yaitu gelombang seismik tadi. Jadi di mana gelombangnya dihasilkan dari kita sendiri, orang sendiri itu gelombang seismik itu. Lalu sumber gempa bisa menghasilkan sebuah gelombang. Lalu kita juga berkaitan dengan struktur bumi dan juga tomografi. Oke. Lalu aplikasi yang kita gunakan yaitu untuk eksplorasi sumber daya, mitigasi bencana, dan juga penelitian bumi. Jadi di mana kita khususnya seismologi ini akan fokus ke eksplorasi terkait gelombang. Jadi kita apa namanya? Jadi kita bagaimana cara kita mengolah gelombang untuk kita kaitkan ke permukaan dengan output seperti citra 3 dimensi atau bahwa intinya menghasilkan output seperti mapping ataupun permukaan yang memiliki velocity dan juga parameter yang biasanya digunakan. Lalu tujuannya apa sih? Jadi tujuannya kita untuk mengetahui terkait bagaimana cara kita dapat menentukan nilai dari kecepatan gelombang ataupun kecepatan gelombang primer maupun sekunder. Selain itu kita juga dapat menentukan akustik impedans yang didapatkan dari pengukuran gelombang seismik tersebut. Nah, di sisi lain kita juga dengan output yang diberikan kita dapat mendeskripsikan kayak gelombang ini tuh menggambarkan aktivitas yang seperti apa. Seperti kayak semisal gelombangnya
rendah, berarti gelombang tersebut rata-rata dilakukan pada permukaan yang lunak ataupun gembur. Biasanya itu berada pada zona topsoil, di mana zona topsoil ini terdiri biasanya dari lempung, lumpur, dan juga pasir. Otomatis mempengaruhi P, kecepatan, di mana apabila gembur, otomatis porositasnya itu lebih besar dan densitasnya kecil, di mana eh, perambatan gelombangnya itu susah untuk dilakukan dengan kuat. Oleh karena itu, eh, sinyal yang diberikan, trace nanti yang akan dihasilkan itu juga kecil dibanding permukaan dan lapisan yang padat. Oke, selanjutnya masuk ke teori elastisitas dasar, di mana kita juga melakukan pengukuran di mana ada stres, strain, dan modulus elastik. Yang di mana stres ini merupakan tegangan yang mendeskripsikan gaya persatuan luas yang bekerja pada material. Lalu strain ini uh, tegangan, apabila stres itu tegangan gaya persatuan luas, lalu strain ini regangan. Regangan yaitu perubahan bentuk atau ukuran relatif material yang dimana uh, yang dimana kedua tersebut diukur dalam persentase atau perbandingan panjang. Nah, oleh karena itu ini berkaitan dengan modulus elastik yang merupakan konstanta dari stres dan strain ini sendiri. Jadi ketiga ini sangat berkaitan untuk teori elastisitas, yang dimana tadi di awal menjelaskan terkait seismik itu apa, seismologi itu apa, itu merupakan sebuah gelombang elastisitas. Oke, nih. Jadi di mana elastisitas dapat yang mempelajari gelombang elastik yang merambat melalui bumi. Jadi gelombang ini tuh merambat melalui bumi dengan teori tersebut. Oke, selanjutnya itu persamaan gelombang seismik, di mana gelombang elastik yang merambat melalui medium 3 dimensi 3D, di mana merambat melalui biasanya menggunakan permukaan tanah yang tidak yang permukaannya itu tidak berada pada bangunan. Jadi di bagian, kalau dibilang itu namanya TS, yaitu titik soil, di mana permukaan tersebut langsung bersentuhan dengan tanah. Jadi dengan persamaan gerak elastik yaitu vector wave equation, di mana parsial kuadrat U per parsial T kuadrat sama dengan amplitudo ditambah 2 mu dikalikan dengan delta, dan juga dikalikan dengan delta kali mu, lalu dikurangi dengan mu delta x dikali delta x. Lalu hasilnya itu dua jenis gelombang dan kecepatan berbeda, di mana kecepatan P, jadi ada Vp dan Vs, di mana kecepatan P itu kecepatan primer dan kecepatan S itu kecepatan sekunder. Lalu dengan hasilnya yaitu 5,5 sampai 7 km per second, dan Vs itu 3 sampai 4 km per second. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu gelombang P dan gelombang S. Jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, ada jenis-jenis dari gelombang seismik sendiri, yaitu yang pertama ada gelombang P, yaitu tadi primary wave, yaitu memiliki tipe body wave, longitudinal, geraknya itu partikel gerak sejajar arah rambat, kecepatannya itu paling cepat 6 km per second. Jadi bisa dibilang kecepatannya itu lebih cepat daripada gelombang S sendiri, yaitu waktu tibanya itu pertama tiba di stasiun, amplitudenya itu memiliki nilai yang kecil dan mediumnya itu padat dan juga cair. Jadi gelombang P ini dapat merambat di medium yang padat dan cair, dan di mana tidak harus
padat untuk menggunakan gelombang P ini. Lalu selanjutnya itu gelombang S, di mana gelombang S ini merupakan secondary wave dengan memiliki tipe body wave, transversal shear, lalu arah geraknya partikel gerak tegak lurus, arah rambat, lalu kecepatannya itu lebih lama dari gelombang P tadi, yaitu maksimal 3,5 km per second. Oke. Lalu waktu tibanya itu kedua setelah P wave. Jadi bisa dibilang gelombang S ini belakangnya gelombang P dan tidak mungkin tiba terlebih dahulu pada stasiun eh, stasiun apa namanya? Stasiun source-nya source tuh intinya detektornya itu nggak mungkin tiba lebih dulu gelombang S. Jadi amplitudenya itu berarti lebih besar daripada P, yaitu eh, berada pada medium yang hanya padat dan tidak pada cair. Nah, lalu selanjutnya yaitu perbandingan gelombang P dan gelombang S di sini tadi dapat disimpulkan bahwa kita memiliki 5 parameter yaitu tipe, kecepatan, waktu tiba, amplitude, medium, di mana tipenya longitudinal, lalu gelombang S itu transversal, lalu kecepatannya lebih besar gelombang P, waktu tibanya pertama, gelombang S kedua, lalu amplitudenya kecil untuk gelombang P dan gelombang S itu lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu mediumnya tadi udah dijelaskan juga kalau gelombang P padat dan cair, lalu gelombang S itu hanya padat. Oke, masuk ke selanjutnya itu gelombang low, yaitu surface wave, di mana tipenya itu surface wave dan pure shear, di mana geraknya itu horizontal, tegak lurus arah rambat. Kecepatannya itu sedikit lebih kecil daripada relay yang akan saya jelaskan nanti, yaitu 2,9 km per second. Di mana amplitudenya ini sangat besar, karena kecepatan kecil, V kecil, maka amplitudenya besar. Yaitu kondisi itu memerlukan lapisan dengan VS berbeda. Jadi ini sangat berpengaruh dengan VS, di mana gelombang low ini terjadi apabila uh, lapisan VS-nya itu apa? Nilai VS-nya itu sangat kontroversial, sangat bertolak belakang dengan nilai arahnya. Jadi menghasilkan gelombang wave ini dengan dispersi yang sangat dispersif. Lalu gelombang relay ini tipenya itu survey base, di mana kombinasi P dan S gerak eliptik retrograde backward, jadi mundur geraknya. Yang lain rata-rata itu maju, tapi ini geraknya mundur. Lalu kecepatannya tadi itu lebih kencang ini daripada gelombang low tadi, yaitu ini 0,9 dikalikan VS. Jadi yang tadi itu sekitar 2,9 ini sekitar 3 km per second dengan amplitude juga sama, sangat besar. Tapi kecepatannya lebih besar ini. Lalu kedalamannya itu energi terpusat di permukaan, di mana biasanya satu wavelength, dan dispersinya itu dispersif, bukan yang sangat dispersif. Jadi kecepatan itu tergantung frekuensi. Oke, lanjut ke seismograf, di mana prinsip kerja seismograf itu alat untuk merekam gerakan tanah akibat gempa bumi. Lalu komponen utamanya yaitu ada massa, pegas, dan damper. Lalu massa ini untuk inert mass yang stasioner, di mana sebagai bahannya, lalu pegas ini untuk alat menahan massanya. Lalu ada juga damper untuk peredam gerak agar uh, agar output yang diinginkan itu dapat dihasilkan. Lalu prinsip inertia ini tadi yang merupakan massa yang kita pakai, yaitu ketika tanah bergerak, massa tetap stasioner relatif terhadap tanah, maka terlihat bergerak berlawanan arah. Lalu seismograf dan interpretasi. Di sini kita menggunakan rekaman gerakan tanah VS waktu dengan 3 channel, yaitu vertikal, gerak
yaitu geraknya naik turun karena arah vertikal, dengan isnya itu gerakan timur ke barat, lalu northnya utara selatan. Ada contoh juga seperti dilihat di sebelah kanan ini, ada vertikal di mana arah geraknya ini vertikal, jadi ke naik turun, lalu ada short ke north ini dengan arahnya itu utara ke selatan, dan juga east timur ke barat. Lalu pembacaannya itu menggunakan identifikasi arrival time V dan juga time S wave, serta itu untuk sumbu F di mana dan sumbu Y-nya itu amplitudo. Jadi untuk menghitung amplitudo juga. Oke, selanjutnya itu masuk ke bab gempa bumi, di mana definisi dan mekanisme yaitu merupakan gempa bumi adalah pergerakan tiba-tiba kerak bumi akibat pelepasan energi elastik. Jadi di mana lapisan bumi ini, energi yang ada di bawah bumi ini melakukan diberikan energi elastik yang tinggi, akan tiba-tiba menghasilkan gempa bumi karena kerak bumi ini tiba-tiba terakumulasi terkena tekanan lempeng tektonik, di mana tekanan lempeng tektonik ini dipengaruhi oleh energi elastik tadi. Jadi dapat dilihat ada 3 jenis sesar. Ya, ada 3 jenis sesar, di mana yang pertama ini sesar normal. Sesar normalnya itu di mana arah sesarnya, jadi sesar kan merupakan sebuah struktur deformasi di mana pola rekahan tersebut mengarah ke dalam bumi akibat ada gesekan dari tekanan tektonik. Nah, dapat dilihat di sini ada hanging wall, di mana hanging wall ini merupakan bagian atas dari sebuah sesar, dan footwall ini di bawah dari sebuah sesar. Jadi sesarnya itu di sininya. Dan apabila arah hanging wall ini normal, tetap berada di atasnya footwall, berarti dapat dikatakan tersebut itu normal fault, di mana hanging wall-nya itu bergerak ke bawah, footwall-nya bergerak ke atas. Jadi arahnya itu tetap begini, mengikuti struktur dari sesar tersebut. Lalu ada reverse fault, di mana hanging wall ini bergerak ke atas. Jadi hanging wall ini yang harusnya arahnya bergerak ke bawah, tapi malah bergerak ke atas karena akibat kompresi, di mana arah gerak tekanan tersebut berbalik arah. Jadi menghasilkan sebuah inversi dengan sesar normal, ya, yang disebut reverse fault tersebut. Lalu ada strike slip fault, di mana ini mirip-mirip dengan ada yang namanya transform yang sama dengan dispersi atau convergent transform ini, yaitu interaksi terkait batas lempeng tektonik bumi. Jadi konsepnya hampir mirip-mirip. Jadi di mana, sebentar saya pindahkan. Oke, jadi di mana arahnya itu berbeda dengan normal dan reverse fault, yaitu arahnya itu sejajar. Arahnya itu horizontal dengan sesarnya. Jadi strike dan hanging dan footwall-nya ini melakukan gesekan karena arahnya itu horizontal, diagonal, yaitu menghasilkan sebuah shear, dan juga ini sama dengan tipe lapisan yang ada di sesar, yaitu strike slip fault, yang arahnya itu horizontal juga, makanya dapat disebut strike slip fault. Oke, selanjutnya itu parameter gempa, di mana parameter gempa ini mengukur magnitude dan intensitasnya, intensity.
Yaitu magnitude itu uh, kita dapat mengukur terkait ukuran energi gempa, satu nilai gempanya juga, dan juga skala Richter-nya berupa ml dan juga momen magnitude, yaitu di mana mw lebih akurat. Nah, magnitude ini kita kenapa kita mau menggunakan parameter ini? Karena untuk mengukur kekuatan atau energi yang dilepaskan dari suatu peristiwa, biasanya gempa bumi yang kita ambil. Nah, yang diukur itu apa? Berdasarkan gelombang seismik yang terekam oleh seismograf tadi. Jadi setelah terjadi gempa, gempa ini diukur menggunakan seismograf. Apa yang diukur oleh seismograf? Yaitu gelombang seismiknya, gelombangnya. Nah, biasanya memberikan angka dan data yang menghasilkan skala dari magnitudo itu tadi. Lalu ada juga intensitas. Intensitas yaitu kerusakan dan dampak yang terjadi akibat gempa bumi. Biasanya itu terjadi pasca gempa bumi. Dapat kita klasifikasikan dan analisis apa aja intensitas yang terjadi, kerusakan dan dampaknya, dan juga berbeda untuk tiap-tiap lokasinya itu. Nah, kita apakan dengan intensitas ini? Kita ukur seberapa kuat guncangan atau kerusakan yang terjadi di lokasi tertentu. Jadi hasil yang diberikan dari intensitas ini setelah gempa, tapi yang kita ukur itu saat gempanya. Saat gempa terjadi, kita ukur biasanya berdasarkan apa? Itu biasanya menggunakan dampak manusia, bangunan, ataupun lingkungan. Nah, dari tiga tersebut kita gunakan penilaian observasi yang menghasilkan nilai variasi berbeda, biasanya tergantung lokasi. Jadi makanya yang dapat dikategorikan berbeda tiap lokasi karena biasanya kayak misalnya 1 itu tidak terasa hingga 9 atau 10 itu sampai rusak parah. Skalanya itu menggunakan MMI yaitu merek kali yang dimodifikasi. Oke, selanjutnya lokalisasi gempa, epicenter dan hypocenter, di mana hypocenter ini fokus titik di bawah permukaan tempat lepas energi. Nah, lalu ada epicenter yaitu proyeksi vertikal hypocenter ke permukaan. Jadi apabila hypocenter ini merupakan titik, titik ini namanya hypocenter. Titik biasanya energi starting. Lalu epicenter itu apanya? Epicenter itu diproyeksikan, kita proyeksikan vertikal ke permukaan. Jadi bukan ke atas, tapi ke permukaan karena biasanya permukaan arahnya ke atas, jadi kita proyeksikan ke atas. Nah, lalu kita cari fault. Fault ini sesarnya tadi yang sudah dijelaskan. Jadi terjadi sesar karena akibat gempa. Lalu jarak vertikalnya dan kedalamannya ini biasanya infocenter ke permukaan. Oke, lalu ada metode lokalisasi yaitu triangulasi gempa menggunakan perbedaan waktu tiba. Biasanya dengan delta T yaitu TS dikurangi TP. Nah, perbedaan arrival time-nya itu P dan S dengan jarak epicenter itu delta T per 1 per VS dikurangi 1 per VP dikalikan VP kali VS. Misalnya menggunakan 3 stasiun untuk triangulasi 2 dimensi lokasi epicenter. Kalau menggunakan 4 stasiun lebih itu biasanya untuk mencari hypocenternya tadi itu. Ini apa titik di bawah permukaan tempat lepas energi untuk akurasi kedalaman. Oke, selanjutnya itu beach ball di mana ini merupakan focal mechanism solution dengan diagram untuk menunjukkan arah gempa dan jenis patahan. Jadi ini lebih ke geologi strukturnya di mana ketika terjadi gempa kita akan menentukan arah patahannya itu kemana. Lalu kita tentukan itu menggunakan stereonet. Stereonet ini ada banyak jenisnya dan juga toolsnya juga banyak. Biasanya untuk proyeksi lower hemisphere.
Biasanya di kuadran 1 dan 3 ini daerah kompresinya, lalu kuadran 2 dan 4 itu dilatasinya. Nodal plate-nya itu bidang patahan dan bidang auxiliary. Oke, lalu masuk ke aplikasi pertama yaitu eksplorasi sumber daya alam, di mana seismik ini digunakan untuk gelombang seismik buatan, uh, di mana gelombang seismik buatannya itu untuk mencari migas geotermal dan mineral. Jadi kita yang menggunakan gelombang seismik aktif untuk mencari migas dan geotermal ataupun mineral-mineralnya untuk menentukannya. Jadi kita dapat klasifikasikan nanti. Lalu refleksi seismik untuk mapping struktur lapisan, lalu identifikasi zona prospek dan estimasi kedalaman target. Selanjutnya ada juga bathymetry dan struktur, yaitu biasanya menggunakan seismic reflection, di mana pemetaan dasar laut, struktur shallow, engineering site characterization. Yaitu biasanya yang digunakan tuh rata-rata seismic refleksi, di mana karena ibaratnya seismic refleksi ini lebih tingkat lanjutnya dari refraksi, di mana refraksi hanya dibiaskan, tapi refleksi ini dipantulkan. Akhirnya mendapatkan nilai yang jelas langsung tanpa memerlukan sinyal gelombang yang dibiaskan tersebut. Tapi saat ini pembelajaran metode seismik dan juga ilmu seismologi ini masih di tahap refraksi karena yang kompleks dan rumit tersebut. Selanjutnya itu mitigasi resiko gempa. Mitigasi resiko gempa khususnya untuk Indonesia, yaitu karena negara seismik yang aktif. Kenapa bisa aktif itu karena biasanya terjadi gempa dan juga bencana-bencana yang menggetarkan permukaan, menghasilkan sebuah gelombang, yaitu didapatkan mitigasinya berupa beberapa poin, yaitu ada pemetaan hazard, yang dimana zona rawan gempa, seismic zoning map, dan juga zona-zona yang mengandung gelombang tinggi maupun rendah. Lalu ada juga early warning system, yaitu mendeteksi real time alert warga. Jadi kita secara langsung mendapatkan data terkait gelombang langsung ataupun terkait parameter yang kita ambil untuk pengolahan tersebut, seperti VMP, VS maupun tadi inversi ataupun dan juga jenisnya. Lalu ada juga respon spektra, di mana desain bangunan tahan gempa ini. Lalu ada juga mikrozonasi, yaitu kita analisis amplifikasi tanah lokal. Oke, selanjutnya yaitu imaging struktur bumi. Jadi ini merupakan sebuah interpretasi dari data yang telah kita akuisisi. Biasanya menghasilkan output seperti 3D struktur bumi dari travel time gelombang gempa. Jadi ini merupakan contoh dari travel time tomografi. Di sebelah kiri ini merupakan resolusi struktur, di mana zona tersebut terjadi subduksi, volumental, dan juga heterogenitas kerak. Di mana subduksi ini sebuah lempeng di mana batas kerak bumi dan juga kerak samudera yang menabrak dan melakukan gesekan, akhirnya menghasilkan sebuah zona subduksi, dan setelah beberapa saat dipengaruhi oleh iklim dan juga faktor lainnya menghasilkan heterogenitas yang mengakibatkan terbentuknya kerak. Nah, ini seperti yang dapat dilihat di kiri. Lalu di kanan yaitu full waveform inversion, di mana imaging resolution-nya tinggi. Jadi dilihat gambar di kiri dan kanan ini sangat kontras, dengan yang di kanan ini dengan monitoring yang jelas dan juga terjadi perubahan temporal, di mana position dan kedalamannya ini sangat kompleks dan intensitasnya tuh yang tinggi, mengakibatkan visualisasinya itu lebih tinggi resolusinya dibanding yang travel time tomography itu. Oke, lanjut ke aplikasi yang 4, yaitu monitoring dan forensik, di mana ada 4 poin, yaitu glass monitoring yang biasa digunakan di industri tambang dan konstruksi, yang bertujuan untuk kontrol getaran. Lalu ada juga deteksi ledakan nuklir, CTBTO, yaitu Comprehensive Nuclear Test Ban 3D Organization, biasanya rata-rata digunakan di industri PLTN.
yang untuk melakukan simulasi terkait apakah jika dilakukan percobaan ini aman atau tidak untuk ledakan nuklir tersebut. Lalu ada juga microseismic di mana untuk memonitor aktivitas reservoir fracking dan juga produksi geotermal. Jadi kita dapat memantau juga terkait reservoir di bawah permukaan yang uh, mengandung mineral ataupun material yang tersedia tersebut. Apakah masih safety ataupun sudah tidak, itu dapat dideteksi dari microseismic ini. Lalu yang terakhir ada volcanic seismologi di mana untuk monitoring aktivitas gunung api tadi yang biasanya digunakan oleh BMKG yang untuk mengetahui apakah gunung tersebut itu memiliki aktivitas yang harmonic tremor atau non harmonic tremor. Lalu apakah akan terjadi strong earthquakes atau tidak, itu kita dapat monitoring secara real time tadi. Oke, yang terakhir yaitu seismologi rekayasa, di mana digunakan juga untuk earthquake engineering, di mana aplikasi seismologi untuk desain struktur aman gempa, lalu juga karakterisasi site, yaitu tadi VP, VS, PS30, dan kategori tanah lainnya, lalu ada site response analysis, lalu desain spektral, dan juga seismic isolation and damping, di mana ini teknologi peredam gempa untuk struktur yang baru digunakan akhir-akhir ini. Lalu kesimpulannya yaitu ada 4 poin, yaitu yang pertama, gelombang seismologi ini itu sangat berguna dan berpengaruh untuk metode seismik yang akan kita gunakan ke depannya. Karena ini merupakan sebuah ilmu untuk fundamental memahami terkait gelombang bumi. Lalu ada juga teori dan praktek, di mana yang fundamentalnya yang berkaitan dengan elastisitas, yang nantinya akan menjelaskan terkait primary, secondary, survey wave, dan gelombang-gelombang lainnya. Lalu ada juga aplikasi luas, yaitu seismik ini tidak hanya digunakan untuk pengukuran gelombang di bawah permukaan untuk industri migas maupun mineral dan lainnya, tapi bisa juga digunakan untuk mitigasi gempa oleh BMKG. Lalu imaging bumi juga kita dapat memvisualisasikan terkait kondisi bumi, ataupun juga digunakan untuk rekayasa kegempaan dan juga morfologi kebumian. Lalu yang terakhir yaitu relevansi Indonesia, di mana zona seismik ini aktif dan juga perlu expertise yang tinggi untuk mempelajari seismologi ini. Oke, jadi ini referensi dan oke, thank you. Cukup sekian untuk presentasi terkait final project tentang materi matkul seismologi ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat berguna dan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.